Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairati wal barakat wa bitaufiqihi tahaqqaqal maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Pemirsa yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah kurban yang dilaksanakan oleh umat muslim setiap tahunnya memiliki arti sebuah pelajaran, yang mana di sana kita bisa melihat dan membaca kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga kisah anaknya yaitu Ismail alaihissalam. Setidaknya ada 3 pesan yang bisa kita ambil. Pesan yang pertama, lihatlah ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam yang mana menjadi ayah dari Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengidam-idamkan seorang anak butuh waktu yang amat panjang agar diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun lihatlah ketika Nabi Ibrahim sudah begitu bahagia, ketika kebahagiaannya meluap, Allah perintahkan untuk menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Dari sini kita melihat Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan ujian yang amat luar biasa. Namun Nabi Ibrahim yang disebut sebagai Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, lolos dalam ujian tersebut. Allah mengajarkan kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, anak bukanlah menjadi penghalang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah bentuk ketaatan yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan ini menjadi pelajaran yang amat luar biasa. Anak hanyalah sebuah titipan, bukan menjadi penutup atau mencegah kita taat kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melihat Nabi Ismail alaihissalam yang mana ketika mendengar ayahnya berkata kepada Ismail dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuk fanzur madza tara. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada Ismail, wahai anakku, aku bermimpi, di dalam mimpiku aku mendapatkan wahyu untuk menyembelihmu. Nabi Ibrahim alaihissalam meminta apa pendapat dari Ismail alaihissalam. Qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Lihatlah Ismail selaku anak yang patuh kepada kedua orang tuanya, anak yang berbakti kepada ayahnya. Ketika mendengar ayahnya mendapatkan wahyu atau perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ismail tidak takut, Nabi Ismail tidak menangis. Akan tetapi Nabi Ismail alaihissalam berkata kepada ayahnya, wahai ayah, lakukanlah atas apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pesan pertama yang bisa kita ambil, bahwasanya dari ibadah kurban dan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Ismail alaihissalam memiliki arti penting, yaitu ketaatan dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim paham anak adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak mungkin menghalangi untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun juga dengan Ismail yang dikatakan umurnya belum sampai, namun tetap taat dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian pesan yang kedua yang bisa kita ambil dari kisah ini ialah Allah mengganti tubuh atau jasad Nabi Ismail alaihissalam dengan seekor domba yang besar. Apa nilainya? Bahwasanya manusia memiliki kemuliaan yang amat tinggi. Tidak boleh bagi manusia untuk melukai satu sama lain. Bahkan dikatakan ketika seseorang menyakiti manusia yang lain, maka ia menyakiti seluruh manusia yang lain. Dalam hal ini, norma kehidupan diajarkan oleh agama Islam agar kita senantiasa
memuliakan manusia. Tidak seperti halnya tradisi manusia jahiliyah ataupun tradisi orang-orang yang bisa dikatakan menumbalkan manusia hanya untuk tradisi. Allah mengganti Nabi Ismail alaihissalam dengan seekor domba untuk melihat bahwasanya manusia memiliki kemuliaan dan kehormatan. Kemudian pesan yang ketiga ialah yang bisa kita ambil dari hari raya Idul Adha ialah berkurban membutuhkan tenaga, pikiran dan harta. Orang yang berkurban, yang mengeluarkan hartanya membeli seekor domba, kemudian juga ia membeli seekor sapi misalnya. Sungguh amat luar biasa, ia berkurban bukan untuk dirinya, tetapi dagingnya untuk disantap, untuk dinikmati oleh orang-orang yang membutuhkan. Inilah nilai yang bisa kita ambil, bahwasanya umat Islam mengajarkan kita untuk senantiasa peduli kepada sesama. Kalau tadi di nilai pertama ada poin yang harus kita ambil, bahwasanya kita harus senantiasa patuh dan tunduk atas segala perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail lolos dalam ujiannya. Kemudian nilai kedua, manusia memiliki nilai kehormatan dan kemuliaan. Tidak mudah dan tidak boleh bahkan diharamkan yang namanya menyembelih manusia. Maka dari itu Allah ganti dengan seekor domba. Begitupun juga poin yang ketiga, Allah mengajarkan kepada kita untuk senantiasa peduli kepada sesama. Kita tidak rakus, kita tidak serakah. Hewan kurban yang kita beli bukan untuk diri kita, melainkan dagingnya kita bagikan kepada orang yang senantiasa membutuhkannya. Maka dari itu, pemirsa ya insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 3 hikmah yang bisa kita ambil dari perayaan Hari Raya Idul Adha, yang mana kita harus senantiasa tunduk, patuh, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memuliakan manusia, tidak mudah menyakiti manusia yang lain, dan kita senantiasa peduli kepada orang sekitar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.